Kelihatan. Mama, dah. Mau kedua. Dua. Satu, dua, tiga. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Oke. Kita akan mulai webinar malam ini. Pertama-tama kita harus memperkenalkan diri dulu. Kalau tak kenal maka tak sayang. Oke, pertama-tama nama saya Anastasia Takashi dan teman saya Meli Pakwita. Oke, kita di sini akan webinar kita bertema Leadership Triangle. Bagaimana sih menjadi pemimpin yang sejati? Nah, Sebelum itu, ini dong bisa on cam semua nggak? Biar kelihatan nih muka cantik sama gantengnya. ya bisa gak nih? Siapa aja nih? Timotius, Stanley, Vesya, Tessa, dua-dua Tessa. Oke. Mantap, udah kelihatan kan? Kelihatan kan? Gila. Cantik sekali ini anak Oke. malam. Nah, di webinar malam ini belum tahu ya narasumbernya siapa nih? Apa udah pada kenal? Apa belum? Belum. Oke. Jadi narasumber malam ini adalah Marcel Valentino. Yeay, tepuk tangan dulu. Nah, di sini jadi si Pak Marcel Valentino ini akan menjelaskan tentang leadership triangle. Di situ bakal dijelasin secara detail bagaimana menjadi seorang pemimpin yang sejati. Oke. Perkenalan dulu dong, Pak. Halo. Kedengaran ya suara saya ya? Aman, Pak, aman. Aman Pak ya. Oke. Ya. Salam kenal. Ya. Di sini tentunya dalam webinar malam ini akan banyak ilmu yang akan Kita dapat. teman-teman dapat dan kita juga dapat. Oke. Pertama apa sih? Kita akan memperkenalkan secara detail ya dari apa sih? Leadership Triangle ini. Enggak. Oh, kita akan memperkenalkan narasumber kita dulu. Ya, jadi Pak Marcel Valentino ini berasal dari Matana. Sekarang lagi di semester 5 ya, Pak ya? Iya betul. Ya. Lagi di semester 5. Kalau boleh tahu umurnya berapa, Pak? Wah, udah tua saya. Udah umur udah 25 tua saya. Oh ya. Yaudah, sampai situ aja ya perkenalannya ya. Iya, boleh. Oke. Bisa dimulai untuk materi yang akan Bapak sampaikan? Bisa. Oke. Silakan Aman. Pak untuk berbagi slide-nya. Oke, saya persiapkan dulu ya teman-teman. Ya. Baik, Pak. Tunggu ya teman-teman ya. Sudah kelihatan teman-teman? Ya. Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, ini moderator kita. Bapak saya mulai ya. Siap. Oh siap, oke. Udah malam ya. Malam teman-teman semua. Mana nih suaranya nih Ya, tadi malam rame Pak, nih. malam. Waduh. Udah kita tidak perlu berlama-lama. Nah ini kita mau menjelaskan sedikit nih tentang leadership triangle nih teman-teman. Nah ini di leadership triangle ini sebenarnya dia ada 3 tahap kepemimpinan. Yang pertama tuh ada personal mastery. Itu yang dimana isinya tuh tentang attitude, tentang belief, goals, action, dan endurance dari seseorang yang ingin menjadi seorang leader nantinya. Nah yang kedua tuh tahapnya ada interpersonal mastery. Yang dimana nanti di sini kita ngebahas tentang people skill, ada communication, dan sinergi. Nah, dari kedua tahap ini nanti jadinya adalah leadership mastery yang dimana kita tahu sebagai seorang leader akan tahu nih purpose kita gimana, apa sih karakter kita, kompetensi, servantship, dan legacy. Nah, dari 3 tahap ini masing-masingnya itu ada kata kuncinya kayak si personal nih ada tentang motivasi. Kalau interpersonal itu lebih ke teamwork, sama ketika nanti leadership mastery kita udah bisa mempengaruhi seseorang atau influence gitu.
Nah, di sini ada the success triangle ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kalau yang pertama kan ada si persona mastery, yang dimana itu kita sebagai seorang leader itu harus mengenal dulu nih, mengelola dan mengarahkan diri kita sendiri. Nah, dari tahap ini lanjutnya nanti adalah ke interpersonal mastery, yang dimana kita bisa untuk mampu memulai dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Sampai nanti yang di tahap yang terakhir yaitu ada leadership, di mana tentang kemampuan kita untuk melakukan perubahan dan mencapai visi dengan hasil yang terbaik, dan kemudian melahirkan para pemimpin yang lebih hebat. Gitu. Nah, tapi dari ketiga ini kita nggak bisa langsung ngecapai ke leadership mastery. Awalnya itu kita harus tetap dari personal, gimana kita harus tahu tentang diri kita dulu. Gitu. Nah, kita masuk ke yang personal mastery. Nah, personal mastery atau kita bisa bilang kayak self leadership ini apa sih? Nah, kita tuh sebelum memimpin orang lain, kita harus tahu nih, kita harus mulai nih kemampuan kita untuk memimpin diri sendiri gitu. Nah, kemampuan untuk memimpin diri sendiri itu dimulai dari penemuan diri sendiri, penemuan kita, jati diri kita, bahasa kasar itu. Kayak apa sih goals kita, apa sih tujuannya gitu. Nah, hal ini juga dimulai dari penemuan alasan seseorang diciptakan atau reason of existence gitu. Nah, di dalam si persona mastery ini ada prinsip-prinsipnya seperti yang tadi dibilang sebelumnya. Ada 5, ada attitude, ada belief system, ada goals, ada action, sama endurance. Nah, yang pertama tuh kita mau bahas tentang si attitude, prinsip pertamanya. Attitude ini ngomongin tentang bagaimana sih dampak dari menemukan tujuan hidup. Sikap seseorang itu juga pasti berubah dalam memandang dirinya sendiri maupun dunia. Nah, perubahan ini pun juga menjadi positif dan membedakan seorang pemimpin dengan pengikut gitu. Nah, kita bisa bilang kayak sikap juga kan ada ngomongin nih, sikap seseorang pasti berubah. Nah, sikap itu juga adalah respon terhadap suatu kejadian atau keadaan gitu. Yang kedua tuh prinsipnya ada belief system, yang dimana sikap negatif itu tidak muncul tiba-tiba. Nah, sikap adalah produk dari pikiran atau sistem tentang keyakinan seseorang. Nah, kalau kita sebagai manusia itu nggak bisa nganggap diri kita punya keunggulan apapun itu untuk kita kasih, nah kita itu akan nunjukin sikap inferior dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sesi tanya jawab gitu ya. Itu tentang si belief system dasarnya. Terus yang ketiga tuh ada goals. Goals ini ngomongin tentang tujuan sebenarnya. Nah, pikiran yang udah diprogram ulang ini hanya dapat berfungsi secara maksimal bila diberikan visi dan sasaran yang jelas. Hal ini dimulai dari pemahaman tujuan hidup, kemudian diturunkan dalam sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, di dalam goals ini, kayak kadang kan kita suka mikir nih, rencana kita dalam 5 tahun ke depan mau apa sih? Atau kita nih kan masih sebagai mahasiswa, misalkan dalam rencana 3 tahun ke depan mau dapat IP yang tinggi. Nah, itu kan bisa kita bilang jangka pendeknya gitu. Nah, kita nentuin apa sih yang menjadi goals kita gitu. Lalu ada action. Action ini gimana setiap orang itu harus menentukan berapa tingkat keinginan atau komitmen untuk meraih sasaran yang telah ditetapkan. Nah, semua visi dan sasaran kerja hanya tinggal menjadi hafal kosong kalau nggak diikuti dengan komitmen untuk melakukan aksi nyata atau kerja keras. Nah, dari kita misalkan contoh udah nentuin goals kita tuh apa, tapi kalau misalkan nggak ada action ya sama aja bohong gitu, nggak ada hasil lain juga. Harus diikuti dengan actionnya juga, tindakan kita. Nah, yang terakhir ada endurance. Endurance ini nggak ada kesuksesan
yang bisa kita raih itu dalam semalam. Di situ aja. Kadang kita juga harus ngelewatin ada hambatan, ada tantangan. Nah, di saat itu kita butuh ketekunan buat mengubah hal-hal itu menjadi kemenangan, atau bisa kita bilang tuh motivasi, atau ini loh kita bisa gitu. Nah, salah satu karakteristik seorang pemimpin sejati itu udah jelas pasti pantang menyerah dalam kondisi tersulit apapun itu. Nah, itu yang personal mastery. Kalau kita udah ngecapai, tahu nih tujuan hidup kita apa, kita tuh lahir tuh buat apa gitu. Nah, kalau kita udah kenal sama diri kita sendiri, masuklah kita untuk ke interpersonal yang mastery, yang tahap keduanya. Nah, di sini dibilang juga kalau kita udah mampu memimpin diri kita sendiri melalui prinsip-prinsip yang ada di dalam personal, kita bisa belajar buat memimpin orang lain. Yang dimana di sini prinsip dalam interpersonal mastery itu ada 3. Ada people skill, ada communication, ada sinergi. People skill itu dengan personal mastery, seseorang itu kan bisa meraih kesuksesan. Nah, namun kesuksesan besar itu harus didukung dengan keterampilan untuk membangun tim serta bekerja sama dengan orang lain, mulai dari keluarga, tempat kerja, dan masyarakat luas. Nah, hal-hal ini kita butuh kayak skill-skill yang kita punya gitu loh. Lalu ada communication. Communication ini bisa dibilang dalam arti produktivitas kerja itu kan dapat terganggu dikarenakan komunikasinya itu kurang baik. Nah, kita sebagai pemimpin itu harus menguasai keterampilan mendengar secara empatik serta berkomunikasi secara asertif. Yang dimana maksudnya kita harus bisa sebagai seorang pemimpin itu berkomunikasi dengan siapapun itu, ngejalin bersosialisasi gitu. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau misalkan kita bilang kayak takut-takutan atau apa, ya nggak akan bisa. Sampai yang ketiga ini ada tentang sinergi, yang dimana setiap orang itu kan pasti punya kekuatan sama kelemahannya masing-masing. Nah, kekuatan yang satu ini mengisi kelemahan yang lain, yang dimana kita sebagai seorang pemimpin tuh, misalkan contoh di dalam tim kita ada yang gak bisa ini, tapi yang satu lagi bisa. Nah, kita tuh gimana sih caranya buat nutupin itu loh. Jadi saling ngelengkapin satu sama lain gitu. Kalau udah bisa dari 2 tahap itu kita capai, nah masuklah ke si leadership mastery. Nah, leadership mastery ini ketika kemampuan memimpin diri sendiri dan keterampilan bekerja sama dengan orang lain, atau kita bilang interpersonal mastery, udah bisa kita ambil, kita pegang, kita raih. Nah, hal itu tuh menjadi fondasi buat seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Nah, prinsip di dalam leadership mastery ini ada ngomongin tentang purpose, karakter, kompetensi, servantship atau melayani, dan legacy. Dalam purpose ini, kepemimpinan itu utamanya bukan tentang teknik atau strategi, tetapi tentang penemuan diri sendiri, mulai dari tujuan, desain, dan potensi. Nah, tujuan yang jelas itu disebut sebagai misi atau panggilan. Kalau kita sebagai seorang pemimpin tuh, misalkan di dalam satu situasi yang tidak kondusif, itu misalkan kita mau ngeberaniin diri gitulah ya, kasarnya ya, kayak gue harus nih, bisa nih, gue harus mimpin nih, ya itulah yang bisa mungkin kita bilang kayak calling atau apapun itu ya. Nah, yang kedua tuh ada tentang karakter. Nah, karakter ini ketika seseorang melayani orang lain melalui bakat yang dimiliki atau melalui konteks organisasi dia bekerja, nah maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang sejati. Namun banyak yang nggak bertumbuh menjadi pemimpin besar karena masalah karakter, yaitu dalam hal integritas atau kejujuran.
jatuh bangunnya seorang pemimpin itu juga ditentuin oleh karakter. Di dalam hal ini, seperti yang udah dibilang kan, pemimpin tuh punya ciri khas. Nah itu ciri-ciri khas itulah yang membentuk dia menjadi, oh ini loh karakter dia. Contohnya misalkan kayak Soekarno lah kita ngomong. Karakter dia tuh kan karakter yang kayak bisa ngebangkitin semangat orang gitu lah. Atau misalkan kita bilang kayak Kim Jong Un, Presiden Korea Utara, dis gitu. Apa-apa tembak, mau tembak gitu. Nah itu kan karakternya dia emang seperti itu. Lalu kompetensi. Nah kompetensi ini pengaruh seseorang pemimpin akan semakin besar sesuai dengan kapabilitas atau kemampuan dalam 3 hal dasar. Ada tentang strategi dan operation, ada problem solving dan decision making, creativity dan innovation. Nah, gimana sih seorang pemimpin itu bisa untuk membentuk suatu strategi dan menjalankannya. Kita juga sebagai seorang pemimpin itu juga harus bisa untuk misalkan ada suatu masalah yang timbul, gimana cara dia untuk menyelesaikannya dan bagaimana juga dia ngambil suatu keputusan. Dan juga pemimpin ini harus bisa untuk berpikir kreatif dan berinovasi. Lalu ada tentang melayani, servantship. Dengan karakter yang teruji serta kompetensi yang unggul, nah seorang pemimpin itu seringkali nggak sadar nih berubah menjadi pribadi yang mengejar ambisi pribadi, bukan visi bersama. Nah, tapi kita sebagai pemimpin itu harus terus ingat kalau kepemimpinan yang sejati itu adalah tentang melayani orang lain, melalui bakat atau potensi yang kita punya, gitu. Kalau kita punya skill untuk kita bagi ke orang, kenapa tidak, gitu. Jangan kita keep sendiri. Lalu legacy. Legacy ini adalah pemimpin yang efektif yang gak hanya dinilai berdasarkan kinerja terbaik yang dihasilkan, tetapi juga kemampuan melatih dan membimbing para pemimpin yang lebih hebat. Atau bisa kita bilang kalau bisa diturunin, gitu, melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Nah, kita sebagai seorang pemimpin itu ya bisa jangan egois gitu. Jangan terlalu ambisius juga gitu. Kita harus bisa bimbing ya misalkan tim-tim kita ketika misalkan situasinya oh kita nih udah mau cabut atau misalkan kita udah nggak bisa lagi di sini, tapi kan kita tenang gitu, kita ninggalin satu tempat ini yakin gitu yang bawahan-bawahan kita nih bisa buat mimpin kayak kita juga gitu. Nah inilah si legacy ini gitu. Ya ini sekian dari penjelasan tentang si leadership triangle ini. Nah dari 3 tahap itu seperti yang saya bilang nggak bisa langsung loncat gitu ke leadership, baru belajar si personal, baru interpersonal, nggak bisa. Kita tetap harus dari si personal untuk tahu tentang diri kita sampai akhirnya kita bisa memimpin orang lain. Thank you. Mantap ya materi yang dipaparkan ya oleh Pak Marcel. Terima kasih Pak atas materi dan ilmunya bagi Oh iya, kita. sama-sama. Masih pada semangat belum nih? Semangat gak nih teman-teman? Mantap, Oke, mantap. mantap. Kita lanjut ya. Oke, pemaparan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa dari materi kita hari ini. Tapi tenang saja buat teman-teman yang memiliki pertanyaan atau bahkan pengen konsul nih, minta saran atau pendapat, boleh banget nih disampaikan di sini. Silakan untuk mengangkat tangannya atau menuliskan pertanyaan di kolom Google Meet-nya. Ya, Oke. ini sesi tanya jawab ya guys. Boleh ditanyakan. Boleh ditanyakan. Atau mungkin langsung open mic juga nggak apa-apa. Ya, atau open cam biar kelihatan muka. Iya, sambil open cam gitu biar kelihatan muka ganteng cantiknya.
Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Dipersilakan. Mau tanya dong Kak, Oh ya, boleh. Kak Fesya. gimana sih cara untuk kita dapat memulai menjadi seorang pemimpin? Terima kasih. Mau ditampung dulu apa Eh, mau langsung dijawab? Jawab dulu Langsung aja, Pak. dijawab dulu aja nggak apa-apa. Oh, langsung dijawab aja ya. Oke, tadi pertanyaan kan bagaimana sih kita untuk menjadi seorang pemimpin? Kalau kita mau jadi seorang pemimpin itu tetap kita harus tahu, kita harus bisa memimpin kita diri sendiri. Memimpin diri kita sendiri juga, kita juga harus tahu kayak apa sih yang menjadi tujuan kita gitu. Atau yang dimana berdasarkan penjelasan yang tadi ngomongin tentang personal mastery. Mengenali diri kita. Dari tahap pertama dulu kita harus tahu buat jadi seorang pemimpin. Tujuan kita tahu apa sih yang mau kita achieve. Dimana sampai dari situ kita naik ke si interpersonal mastery gitu. Di interpersonal mastery kita belajar buat ketika udah mimpin diri sendiri kita bisa belajar memimpin orang lain sampai akhirnya si leadership mastery inilah kita bisa untuk mempengaruhi orang lain dalam arti bukan negatif ya tapi positif gitu. Udah, Pak? Ya. Oke, mantap. Sangat bermutu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya lagi? Mumpung Bapaknya mukanya masih berseri nih. Tiap hari biasanya. Oh, tiap hari berseri. Kenapa tuh, Pak? Ada rahasia berserinya, Pak? Dari lahir begini. Oh, dari lahir. Kirain ada rahasia jitunya, Pak. Ada. Nanti bisa personal sama saya. Aduh, boleh nih, Pak. Kapan-kapan saya konsul ya. Aman. Guys, ada yang mau bertanya lagi? Ayo, jangan malu-malu. Jadi tunggu nih. Dalam hitungan kelima, kok nggak saya yang nanya nih? Boleh. Oh. Ada moderatornya kayak ada yang mau nanya gitu. Iya nih. Nggak ada yang mau nanya nih? Kayak udah pada ngantuk nih, Mbak. Oh, yaudah. Yaudah, saya coba nanya ya, Pak. Nggak apa-apa nih? Boleh? Aman, boleh. Kan tadi Bapak sebutkan kan kalau apa tuh siapa? Oh, tuh ada Timotius. Timotius Oh, iya. dulu. Oke. Timotius tuh Pak bertanya di kolom chat. Coba. Oh, izin bertanya. Iya tuh. Nih. Izin bertanya, saya Timotius. Jika orang tersebut sudah biasa menjadi leader tapi masih kurang baik ketiga skill tersebut, apa tetap bisa disebut sebagai seorang pemimpin? Terima kasih. Sulit. Tapi kalau menurut saya, ya bisa menjadi seorang leader, tapi nggak mantep gitu. Apa sih bahasanya tuh? Nggak komplit ya, Pak ya? Nggak mantep Oh ya. gitu loh. Tetap kalau misalkan dia masih merasa ada kurang, berarti dia harus introspeksi diri dia. Misalkan contoh, bener nggak ya tujuannya? Misalkan contoh dari tahap personal mastery kayak udah bener loh ya tujuan saya nih sebagai seorang leader, misalkan tujuan saya nih apa nih gitu. Ibaratnya kalau misalkan dia masih merasa ada yang kurang, contoh dari si interpersonal, dia berarti harus benerin dari situ. Kalau emang misalkan kurangnya dari si personal mastery, dia ngerasa kayak tujuannya salah deh.
gue nggak bisa deh, Windows personalnya harus dibenerin, print screen kayak gitu. iya kan? Bisa disebut si leader tapi nggak efektif, nggak mantep gitu. Sekian dari saya. Mantap. Mantap. Gimana saudara Timotius? Apakah sudah puas dengan jawaban yang Pak Marcel paparkan? Oh mungkin malu-malu kali dia. Apa masih ngetik dia? Kerabat dekat, suka malu-malu gitu. Oke. Ya. Jadi nih saya nih mau nanya tadi sempat kejeda. Oh boleh. Tadi kan Bapak kan jelasin kalau harus mengenali diri sendiri gitu kan. Tapi kan kalau untuk mengenali diri sendiri itu kan susah ya, sulit. Gimana sih cara kita bisa mengenali diri sendiri, Pak? Pernah dengar istilah SWOT? Yang strength, weakness, opportunity sama Nah, traits itu, Pak. itu bisa kamu pakai buat tahu apa sih menjadi kelemahan kamu, kekuatan kamu, peluang kamu atau ada ancaman apa sih gitu. Itu bisa kamu pakai. Atau misalkan kalau kayak gitu kan pusing ya, kita mikir apa ya. Sebenarnya di web banyak, contohnya kayak sistem personalities. Nah itu bisa kamu pakai buat tahu, oh kamu tuh kayak gini ya, oh kita tuh kayak gini ya, itu bisa dipakai. Ada yang baik kok yang gratis. Mantap. Terus Pak, saya mau tanya satu lagi. Satu lagi nih. Pertanyaan dari kita nih Pak. Oh boleh. Terakhir ras ya. Ini mbak yang sebelah gini. Biasa Pak, panas di sini Pak. Panas ya. Gini katanya. Ya jadi kan kalau mungkin saya tahu kan kalau sifat-sifat orang tuh ada yang ekstrovert, ada yang introvert gitu ya Pak. Nah kan itu kan seperti yang tadi Bapak jelaskan ada interpersonal skill, itu kan berhubungan sama orang lain ya. Sedangkan mungkin ada orang yang sangat introvert gitu, kayak dia tuh menolak untuk berhubungan sama orang lain, dia tuh kayak merasa awkward gitu kalau dikelilingi orang atau dengan apa kayak Nggak nyaman. bersosialisasi buat dia tuh nggak nyaman. Nah, itu gimana cara mengatasinya Pak? Nah kalau yang kayak gitu, dia harus coba ngeberaniin diri buat Kev, pelan-pelan Kev. nge-push diri dia untuk 30 keluar dari zona nyaman dia. Itu udah harus. Kalau misalkan dia nge-stay-nya di dalam ruang lingkup itu doang, gimana dia mau bisa buat bersosialisasi sama orang lain gitu. Dia gimana kita sebagai seorang leader kan kita nggak cuma diam-diam doang, kita memimpin orang lain. Gimana caranya membangun kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan? Misalkan anggota dari tim kita ada sesuatu yang perlu sama kita, tapi ya kita nggak introvert gitu ya Ayo, bisa. sama aja, Pas. itu nggak akan bisa. Ya kitanya yang harus bisa untuk keluar dari zona nyamannya kita, harus di-push gitu. Jadi harus di overcome gitu ya Pak ya, ketakutannya. Betul. Mantap. Oke, teman-teman masih ada yang ingin bertanya, mumpung masih ada sedikit waktu. Ilmunya sangat ini loh, mahal. Ilmu tuh mahal loh. Mumpung bapaknya masih berseri. Masih berseri bapaknya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi di acara webinar malam ini. Oke, guys, mungkin waktunya udah habis juga. Pertama-tama kita akan mengucapkan terima kasih banyak pada pembicara Bapak Marcel Valentino atas ilmu yang Sama-sama. diajarkan dan dipaparkan. Pada malam hari ini. Ya, sangat berguna dan membantu kita banget ya gitu. Oke. Iya. Tapi maaf ya kalau misalkan ada salah kata. Oh iya. Ya, tidak apa-apa. Kayaknya tidak semuanya Manusia salah juga Pak. tidak ada yang Oh maaf ya. sempurna. Oh, bercanda Pak, maaf ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau Udah close. bisa on cam semua? Ya ini Tidak? mau sesi terakhir foto-foto. Iya. Mana yang foto-foto bisa gak?
Wah, masnya ganteng gitu. Foto-foto. Bentar ya guys. Bentar ya. Jadi suka saya. Sebentar lagi kelar loh. Ini Windows print screen ya? Iya nggak sih? Ya, kayaknya ya. Mas Fotoin aja. Akuntinus nih anak Hitler ya. Nah, udah bisa. Nah, udah ya. Ayo semuanya on cam, Indah bisa on cam, Indah. Hyundo bisa on cam. Oke, Stanley. Ya, Lia boleh Lia. Bapaknya so manis ya, Pak. Pegel ya. Oke, 1, 2, 2, 3. 3. Sebentar. Satu lagi. 1, 2, 3. Gimana sih, Cak? Bentar ya guys, ada kesalahan teknis. Bentar. Gimana? Tadi Tadi coba, bentar. Gimana coba di Windows print screen. Nah, coba. Udah. Oke. Oke, mantap. Thank you Thank you, Pak, guys. guys. Bye. Bye-bye.